Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dengan anggotakan saya sendiri Rizky Nur Sarifah NIM H24190098 dan rekan saya Sekinah Misalnya Golton dengan NIM H24190136. Di sini kami akan sedikit sharing mengenai uji validitas, uji reliabilitas dari uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Sebelum kita memasuki tutorialnya, perlu teman-teman ketahui untuk apa sih uji validitas dilakukan. Nah, menurut Budi Dharma tahun 2021, beliau mengatakan uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya dan apakah alat ukurnya telah dirancang dengan baik dan benar dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang nanti akan diukur. Dengan kata lain, uji validitas dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya sebuah kuesioner seperti itu. Nah, untuk menghitung atau mengukur uji validitas sebuah kuesioner itu ada dua kriteria penentunya. Yang pertama dihitung dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jadi kita dapat mengetahui valid atau tidaknya sebuah data apabila dilihat dari perbandingan antara R hitung dan R tabelnya. Dengan catatan, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid, dan apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data dinyatakan tidak valid seperti itu. Nah, untuk kriteria yang kedua ada dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid, dan apabila lebih dari 0,05, maka data dinyatakan tidak valid. Seperti itu teman-teman. Mungkin masih belum ada gambaran dan masih pusing terkait penjelasan yang tadi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya supaya teman-teman bisa lebih paham. Yuk. Nah, yang perlu teman-teman siapkan dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas serta asumsi klasik, yang pastinya adalah terkait data dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Oke, di sini sudah terdapat sebuah data ya, teman-teman, data dummy dengan asumsi 25 responden di sini, dan variabel yang kami uji ada variabel digital marketing dan ambassador sebagai variabel independen, dan ada juga variabel independennya yaitu keputusan pembelian. Oke. Nah, data-data yang ada di sini perlu kita kopas, kita copy paste ke laman SPSS teman-teman untuk melakukan pengujian uji validitas. Yang di kopas hanya data tabelnya saja ya teman-teman, data skornya saja di sini. Kita copy, kita buka SPSS. Oke, kita buka SPSS-nya. Ya, buat teman-teman yang memang baru mengenal SPSS dan baru akan mencoba untuk melakukan uji validitas, bisa teman-teman mulai mencoba-coba di lewat Excel dulu teman-teman, karena di Excel caranya lebih mudah dan lebih enak untuk dilihatnya dan dibacanya, karena di Excel bisa kita pilih mana yang sudah valid dan mana data yang memang belum valid seperti itu. Nah, jadi nanti apabila teman-teman udah cek dulu di Excel datanya mana yang valid dan mana yang tidak, baru dia nanti dipindah ke SPSS untuk dilakukan uji ulang apakah memang benar apa yang kita uji di Excel tuh memang valid atau tidaknya, seperti itu teman-teman. Oke, setelah tadi data kita kopas ya teman-teman ke SPSS, untuk lebih meringkas tampilan, kita akan merubah nih variabel 1, 2, 3 dan seterusnya menjadi simbol X atau yang melambangkan variabel ya teman-teman di sini. Kita klik variable view. Kenapa perlu dirubah? Karena ini dapat lebih meringkas saja teman-teman. Kalau memang tidak mau dirubah juga tidak apa-apa, tergantung teman-teman saja lebih enaknya bagaimana seperti itu. Oke, kalau di sini akan aku ubah, kita blok aja langsung semuanya, kita akan replace teman-teman supaya lebih gampang, karena kalau datanya ratusan kita ubah manual satu-satu tentunya akan capek dan membuang energi. Oke, di sini kita langsung aja Ctrl F atau found, replace, mengganti variabel 0.
Kembali lagi ke data view. Nah ya, tampilannya sudah berubah. Oke, nah setelah data kita kopas ke SPSS, mari kita laksanakan. Klik analyze di sini untuk menguji validitas ya. Kita pilih correlate, bivariate. Nah, semua data di sini kita Ctrl A, kita pindahkan. Oh ya, sebelumnya tadi kita ada yang lupa teman-teman. Nah, di kolom terakhir ini kan tadi mereka totalan, kita ganti total aja. Total seperti ini. Oke, ya. Data view kita analyze, correlate, bivariate. Nah, semua data di sini kita Ctrl A, kita pindahkan ke kolom kanan. Oke, kita semuanya, terus correlation coefficient-nya pastikan pilih yang persen ya teman-teman. Untuk tes signifikansinya to tell. Oke, kita langsung saja nih. Nah, nanti akan muncul teman-teman output dari uji validitas itu sendiri. Seperti itu. Nah, ya, ini merupakan sebuah output dari uji validitas yang tadi sudah kita olah ya. Nah, di sini nih X1, X2, X3 merupakan sebuah instrumen setiap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner kita. Seperti itu. Ya. Di sini ada yang pertama ada Pearson correlation ya. Ada Pearson correlation-nya, terus di sini ada N-nya. Di sini kita tadi kan menggunakan 25 data atau 25 data dari responden. Ya, nah di sebelah sini teman-teman ini yang dinamakan dengan R hitungnya. Ya. Tadi ada namanya Pearson correlation itu atau disebut juga dengan R hitungnya. Nah, R hitung ini di sini nih ada 0, ini bacanya 0, ya teman-teman ya. Sama nolnya memang tidak tertuliskan, bentuknya 0,609. Nah, tadi kan ada syaratnya. Oh ya teman-teman. Untuk syaratnya tadi kan ada R hitung. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Dan apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Lantas R tabelnya seperti apa? Nah, sebenarnya itu R tabelnya ada perhitungan sendiri, tapi di sini sudah saya ringkas untuk R tabelnya sendiri. Nah, ya ini distribusi nilai R tabel signifikansi 51%. Untuk N-nya di sini adalah jumlah responden ya teman-teman. Ini N di sini ada jumlah responden dan ini sudah saya blok di sini. Responden kami tadi ada 25, maka R tabel yang akan kami gunakan di sini kita akan menggunakan yang 5% saja, 0,396. Jadi apabila R hitungnya itu lebih dari 0,396, maka data dinyatakan valid. Apabila R hitungnya kurang dari 0,396, maka data dinyatakan tidak valid. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah ya, di sini ada ini 0,0609 itu lebih dari 0,396 ya, 0,396 ya tadi ya. Maka untuk pernyataan pertama atau X1 di sini X01 dinyatakan valid. Begitupun untuk nilai dari signifikansinya. Tadi dijelaskan sebelumnya di awal sudah saya jelaskan bahwa apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data dinyatakan valid. Dan di sini tertera ya, ini untuk poin pertama ini ada 0,001 ya. Di situ adalah kurang dari 0,005. Maka data ini merupakan data valid seperti itu. Oke, ini untuk yang kedua juga ya. Ini 0,704 pasti nilainya valid. Sini juga signifikansi 0,00.
Ya, di sini juga nih untuk yang berdata ketiga 0,732 dan seterusnya teman-teman. Teman bisa cek lagi sendiri-sendiri di sini. Oke, nah karena kenapa tadi saya bilang bisa dilakukan menggunakan Excel dulu, karena sebenarnya teman-teman, apabila teman-teman memang baru memulai untuk melakukan uji validitas dan seperti bingung untuk membaca data seperti ini, bisa dilakukan di Excel dulu, karena di Excel ini bisa langsung terlihat mana yang valid, mana yang tidak, seperti itu. Sudah ada keterangan tersendiri, dan itu akan meringkas kita untuk lebih cepat menghasilkan hasil uji validitasnya, dan juga lebih gampang untuk dipahaminya, seperti itu, dan untuk dibacanya juga. Oke, begitu seterusnya. Ini datanya valid semua, alhamdulillah. Dan apabila data teman-teman ternyata ada yang tidak valid, maka teman-teman harus menghilangkan atau mengecualikan perhitungan pernyataan dari poin pernyataan tersebut. Jadi apabila andai kata nih tadi di X1 ya, di X1 ini ternyata dia tidak valid teman-teman, dia kurang dari 0,396, berarti kan tandanya itu tidak valid. Nah, apabila memang data X01 itu tidak valid, maka nanti kita lakukan uji validitas ulang dengan mengecualikan X01 tersebut. Jadi X01 tidak ikut dicantumkan dalam perhitungan, jadi langsung mulai dari X02 dan seterusnya, seperti itu teman-teman, untuk menghasilkan data yang valid. Karena apabila datanya di awal tidak valid, maka kita tidak dapat bisa lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji reliabilitas, itu teman-teman. Oke, mungkin untuk uji validasi di sini semuanya valid. Kita kembali ke ini, taman data view. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, selanjutnya di sini kita akan melakukan yang namanya uji reliabilitas. Oke. Uji reliabilitas, konsep dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran yang digunakan bersifat tetap, terpercaya, serta terbebas dari galat pengukuran. Nah, uji reliabilitas dilakukan untuk membandingkan Crunchbase alpha dengan taraf signifikansi yang digunakan. Nah, ketentuannya di sini, jika Crunchbase alpha lebih dari tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliable. Dan apabila Crunchbase alpha-nya itu kurang dari tingkat signifikan, maka instrumen dinyatakan tidak reliable, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut aja langsung ke uji reliabilitasnya. Untuk uji reliabilitasnya sama seperti tadi, kita klik analyze. Namun di sini kita pilih yang scale, terus reliability analysis. Sabar teman-teman, kita tunggu. Nah, apabila tadi di uji validitas kita pindahkan semuanya, namun di uji reliabilitas kita hanya pindahkan variabelnya saja teman-teman, tanpa ada totalan dari biasanya. Oke. Statistiknya di sini kita correlation kita klik oke teman-teman. Nanti di bawah output dari uji validitas akan muncul output dari uji reliabilitas. Nah, ini sudah mulai muncul teman-teman. Oke, nah apabila nanti teman-teman mendapatkan sebuah kasus di mana saat penghitungan ternyata
data yang kalian punya itu ternyata setelah perhitungan, setelah valid semuanya, saat dihitung reliable, datanya ternyata tidak reliable, teman-teman. Nah, maka yang dapat dilakukan adalah, teman-teman lakukan adalah mungkin bisa dengan mengubah beberapa instrumen sehingga dapat menjadikan data tersebut reliable. Karena apabila data tidak reliable, maka instrumen tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung penelitian teman-teman, seperti itu, teman-teman. Nah, menurut Wiratna Sujarwin di 2014, penelitian atau kuesioner dapat dikatakan reliable apabila Cronch batch alfanya itu lebih dari 0,6. Dan di sini bisa kami lihat bersama ya, untuk Cronch batch alpha pada data yang kami punya bernilai 0,896, yang artinya dia lebih dari 0,6, dan berarti untuk data ini bisa kami katakan reliable, seperti itu, teman-teman. Dan ya di sini angka 25 ini menunjukkan jumlah data yang kita input, seperti itu. Oke. Untuk uji validitas dan reliabilitas gitu saja, dan ya tadi kesimpulannya adalah semua datanya valid dan semua datanya reliable, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke uji yang ketiga, atau kita memasuki ke uji asumsi klasik. Oke, untuk uji asumsi klasik di sini terbagi menjadi 5 uji. Ada 5 jenis uji. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi variabel pengganggunya terdistribusi normal atau tidak, seperti itu, teman-teman. Oke, sebentar, di sini kita akan uji normalitas ya. Uji normalitas di sini, data yang kita butuhkan adalah data dari totalan hasil skor per variabelnya, teman-teman. Butuh data dari sigma skor di variabel digital marketing, variabel kita yang pertama. Kita copy saja datanya ke SPSS. Datanya sudah tersalin, kita buka SPSS-nya di sini. Ini adalah kita pastikan ya. Begitupun untuk totalan dari variabel brand ambassador. Itu pemilihan. Disebut lagi, teman-teman.
teman-teman ada kesalahan teknis di sini. Data sudah tersalin semuanya di sini. Langsung saja kita akan melakukan analisis. Maka yang pertama kita klik analyze, kita cari regression, automatic linear modeling, tunggu teman-teman. Oke, di sini analyze regression, oke teman-teman, setelah data sedia semuanya di sini, kita lakukan analyze. Analyze data regression, kita klik linear, kita pilih yang linear, teman-teman. Oke, nah di sini kita untuk yang TKP kita masukkan ke dependent, untuk yang TDM dan TBA kita masukkan ke independent. Yang spread ini kita masukkan ke X, yang spreadsheet ini kita masukkan ke Y. Oke, jangan lupa. Oke, kita langsung klik continue. Histogram dalam waktu itu. Head save kita juga di sini. Unstart this. Oke. Udah, langsung aja kita klik continue. Oke. Sebentar, masih proses ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke uji yang ketiga, yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dengan model regresi, apakah dengan model regresi yang kita analisis ini variabel pengganggunya itu tersebar merata atau terdistribusikan dengan normal atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan melihatnya nih, di sini hasilnya akan terlihat apakah terdistribusi dengan rata, dengan normal maksudnya, dengan normal apakah tidak, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengujinya? Untuk mengujinya di sini kita hanya memerlukan 3 data saja. Yang pertama yaitu ada di sini ada data ya teman-teman. Nah, di Brand Ambassador juga ditotalin semuanya, di sebelum ditotalin semuanya sampai akhir. Atas dari situ data ini kita pindahkan ke
IBM, SPSS ini teman-teman untuk dilakukan analisis. Nah, untuk analisis bagaimana? Untuk analisisnya di sini kita klik analyze, kita cari regression, ini regression, terus kita pilih linear, Nah, ya. Untuk TKP kita masukkan ke dependen teman-teman. Untuk TDM dan TBA kita masukkan ke independen. Terus untuk statistiknya di sini kita jangan lupa centang untuk estimate, model fit, descriptive, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Klik continue. Untuk plots-nya di sini. Untuk yang spread ini, yang atas kita pindah ke kolom X, dan untuk spreadsheet kita pindah ke kolom Y. Seperti teman-teman, kita next ya. Ini di next. Kita continue. Untuk save-nya di sini kita unstandardized. Oke, terus kita klik continue teman-teman. Apabila nanti sudah diklik continue, akan muncullah sebuah output seperti ini teman-teman. Jadi ini outputnya seperti ini. Nah, yang pertama hasil dari uji normalitas itu ya sebuah bentuk histogram teman-teman. Untuk histogram di sini bila kita lihat, bila kita cermati, histogram di sini sebuah grafik dengan kurva berbentuk gunungan teman-teman ya, gunung. Dan kurva ini menandakan bahwa variabel pengganggunya itu terdistribusi secara normal teman-teman. Dengan adanya kurva yang demikian seperti itu. Lanjut untuk yang kedua teman-teman. Di sini ada grafik ya, grafik plot ya, plot regression standard residual. Nah, untuk di sini maksudnya adanya grafik dengan garis linear diagonal, maka dapat dinyatakan bahwa variabel pengganggunya terdistribusi secara normal teman-teman. Seperti itu. Terus untuk hasil selanjutnya di sini nanti ada satu lagi teman-teman, kita lanjutkan. Oke, kita Baik teman-teman, untuk selanjutnya di sini untuk uji normalitas itu ada satu uji lagi yang namanya one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, dari mana kita dapatkan itu? Caranya adalah yang pertama kita klik analyze ya. Kita kembali ke tabulasi sebelumnya, kita klik analyze. Terus kita cari yang kita klik analyze di sini, terus kita cari yang namanya non parametric test, terus one sample. Maaf salah, bukan one sample teman-teman. Analyze non parametric test legalisity dialog. Terus kita pilih yang satu sampel K strip S teman-teman. Oke. Nah, kita pindahkan yang ini saja, unstandardized regression. Pindahkan ke sini, terus continue. Nah, itu akan muncul. Nah ya, ini akan muncul n-part testnya di sini teman-teman, sampel Kolmogorov Smirnov testnya seperti yang tertera dalam layar ya. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Untuk yang uji ini kita perlu lihat cermati di bagian time site-nya, signifikansinya teman-teman. Nah, apabila assumption-nya ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residunya itu menyebar secara normal. Seperti itu teman-teman. Dan di sini time site-nya di sini punya kita tadi ya, setelah kita hitung di sini hasilnya tuh 0,200. Berarti dalam artian bisa kita sebut bahwa residu
variabel residu di sini menyebar secara normal, teman-teman. Karena kan tadi telah dijelaskan ya bahwa untuk time sigma ini harus lebih dari 0,05. Bisa dikatakan variabel pengganggunya itu menyebar secara normal. Nah, di sini tuh sudah 0,2. Berarti sudah pasti bahwa ini tuh hasilnya lebih dari 0,05. Dan sudah dapat dipastikan bahwa data ini secara uji normalitasnya teruji dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Seluruh variabel residu atau variabel pengganggunya ini dikatakan terdistribusi secara normal. Oke, mungkin untuk 3 uji di awal ya cukup sekian dari aku ya teman-teman. Untuk uji selanjutnya nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Michelle. Kayak apabila ada salah kata dari aku mohon maaf ya teman-teman. Oke, jangan lupa disimak untuk uji-uji selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji yang keempat pada video ini, atau uji yang kedua pada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang pertama tadi telah dijelaskan oleh teman saya Rizky, yaitu yang menjelaskan uji normalitas. Dan sekarang saya akan menjelaskan uji yang kedua pada uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Nah, sebelumnya saya akan membacakan tujuan dari uji multikolinearitas ini. Jadi, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau antar variabel independen. Nah, pada data uji multikolinearitas ini menggunakan data yang sama seperti data yang digunakan oleh teman saya Rizky tadi. Nah, langkah pertama kita harus menginput dulu data-datanya. Sebelum kita meng-copy paste data-data yang ada di Excel ke dalam SPSS, pada SPSS kita klik dulu di sheet variable view, lalu pada kolom name kita ketik kode variabel ya. Kalau pada data ini kode variabelnya itu adalah X1, X2 dan juga Y. Jadi kita ketik dulu di sini X1, lalu di bawahnya X2, lalu Y. Nah, setelah itu kita kembali ke sheet Excel, kita copy semua total skor variabel dari masing-masing indikator. Yang pertama saya copy adalah total skor dari X1, kita copy, lalu kita paste di aplikasi SPSS, namun bukan di sheet variable view, melainkan di sheet data view. Nah, kita paste di kolom X1, lalu begitupun di variabel X2, kita copy semuanya. Ctrl C, lalu kita paste di sini menggunakan Ctrl V. Begitupun di variabel Y. Ctrl C lagi, baru kita paste Ctrl V. Nah, setelah semua data-data ini selesai kita masukkan di SPSS, barulah kita dapat menguji uji multikolinearitas. Nah, jadi kita harus mengklik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Nah, kita harus memasukkan X1 dan X2 ke dalam kolom independen ini. Kita klik, baru kita klik lagi. Kita klik X2, baru kita klik tanda panah yang mengarah ke kolom independen. Nah, untuk Y, karena dia variabel dependen, jadi kita harus memasukkannya ke dalam kolom dependen dengan mengklik tanda panah ini. Nah, setelah itu kita klik yang di sebelah kanan ini, statistik. Kita cek yang harus dicek. Ada beberapa kotak yang harus dicek list. Yang pertama estimate sudah, lalu model fit, lalu descriptive, kemudian collinearity, lalu yang terakhir adalah Darwin-Wheaton. Nah, setelah itu kita klik continue. Lalu yang kedua kita klik plots. Lalu kita masukkan Z-rate ini ke dalam kolom X, lalu S-receipt ke dalam kolom Y. Setelah itu kita juga jangan lupa kita klik histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik lagi save, kemudian kita klik unstandardized yang ada di residual, bukan yang di predicted value. Lalu setelah itu continue. Lalu klik OK. Kita tunggu
outputnya. Nah, berikut adalah output dari uji multikolinearitas yang baru saja kita lakukan. Saya buka kembali catatan saya. Nah, untuk melihat hasil uji multikolinearitas ini, kita mencari hasil dari tabel koefisien A yang ada di SPSS. Nah, ini dia. Nah, kita lihat dasar pengambilan keputusan. Pada uji multikolinearitas ini ada 2 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan jika VIF kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Lalu dasar pengambilan keputusan yang kedua, jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan jika nilai VIF lebih dari 10, artinya terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat untuk nilai toleransi dari variabel X1 dan X2 yang sudah kita dapat di sini, yang sudah kita dapat di output, bahwa nilai toleransinya itu adalah 0,323, yang berarti nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,10 atau 0,1. Lalu kita lihat juga di nilai VIF-nya. Nah, nilai VIF variabel X1 dan X2 ini adalah 3,096, atau nilai VIF dari output data kita adalah kurang dari 10. Nah, berdasarkan output yang kita dapat diinterpretasikan bahwa data kita ini atau data yang telah diuji barusan tidak terjadi multikolinearitas. Oh ya, ini mengapa titik? Karena dari pengujian aplikasi SPSS, titik ini dibaca jadi 0, ya. Dan saya hanya mengikuti yang ada di aplikasi SPSS, makanya saya menggunakan titik, dan itu dibacanya koma. Lalu kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, pada uji heteroskedastisitas, bertujuan menguji apakah model dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ini kita close dulu. Lalu kita kembali ke sheet data view. Kita klik transform, lalu compute variable. Pada target variable kita ketik res_2. Lalu setelah itu kita klik dynamic expression, lalu ketik abs_res. Lalu kita klik unstandardized, kita klik yang tanda panah ini, kita tambahkan tutup kurung. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di data view sudah terlihat kolom res2. Lanjut untuk menganalisa, kita klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Lalu kita ganti dependent Y ini menjadi res2. Kita klik dulu Y, baru kita klik tanda panah, kita klik res2, baru kita klik lagi tanda panah untuk memasukkan res2 ke kolom dependent. Lalu setelah itu kita klik statistik, kita hilangkan checklist yang ada di deskriptif dan collinearity dan juga Darwin-Watson. Lalu setelah itu kita checklist yang covariance matrix. Continue. Lalu pada plot kita hilangkan checklist yang ada di histogram dan normal probability plot. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah mendapat hasil uji yang ketiga atau uji heteroskedastisitas. Kita lihat ya, ini didapat hasil scatter plot. Scatter plot ini dapat diinterpretasikan dari hasil uji heteroskedastisitas yang telah kita uji atau dari output yang kita dapatkan. Salah satunya adalah scatter plot ini. Maka grafik scatter plot memperlihatkan titik-titik yang menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sendiri. Jadi artinya itu tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Lalu untuk dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas ini ada 2.
Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita lihat lagi output pada tabel koefisien A. Nah, kita fokus kepada nilai signifikansinya. Nah, kita lihat di sini ya. Nilai signifikansi dari variabel X1 adalah 0,588. Atau kita interpretasikan bahwa hasil dari signifikansi variabel X1 itu lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 0,050. Lalu untuk nilai signifikansi variabel X2 yaitu 0,115 atau lebih besar juga dari 0,05 atau 0,050. Dan dari hasil nilai signifikansi yang telah kita dapatkan pada tabel atau output di SPSS dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas dari variabel independen yaitu variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji keempat pada uji asumsi klasik, yaitu uji bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau pada periode sebelumnya. Tabel model summary B, untuk kita melihat uji autokorelasi atau hasil uji autokorelasi, kita hanya fokus kepada kolom Darwin-Whiteson yang ada pada tabel model summary B ini. Nah, didapatkan nilai D kecilnya itu adalah 2,181. Nah, pada Word juga saya tampilkan tabel Darwin-Whiteson dengan alfa atau probabilitas 5% atau 0,05. Karena data responden yang ada pada data yang saya uji adalah cuma berjumlah 25 orang atau 25 responden, maka dari itu saya hanya melampirkan 25 tabel Darwin-Whiteson. Simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas yang tidak termasuk simbol N. Nah, simbol N sendiri pada tabel menunjukkan banyaknya observasi atau banyaknya responden yang digunakan dalam suatu penelitian. Maka K yang saya gunakan sama dengan 2, yaitu jumlah variabel independennya atau X1 dan X2. Lalu N-nya sendiri adalah 25 yang adalah jumlah responden pada data yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Ada rumus 4 kurang DU dan 4 kurang DL. Yang pertama 4 kurang DU. Nah, DU milik saya atau DU milik data yang saya uji adalah 1,5495 didapat dari tabel Darwin-Whiteson di atas, di mana tadi K-nya adalah 2 dan responden saya 25 berarti ini ya. Dikasih sama dengan 2 dan di responden 25 orang atau di N25. Jadi saya dapat 1,5495 dan untuk DL-nya sendiri dari DL didapat juga dari tabel yang sama. Ini dari DL yang adalah bagian dari K sama dengan 2. Lalu responden atau N yang ke-25 yaitu 1,2063. Ini 1,2063. Jadi didapatkan 4 kurang DU sama dengan 4 dikurang 1,5495 yang didapatkan hasilnya adalah 2,4505. Lalu rumus yang kedua adalah 4 kurang DL, di mana DL sendiri adalah 1,2063. Lalu didapatkan hasil dari pengurangan 4 kurang 1,2063 sama dengan 2,7937. Dan terdapat D yaitu 2,181 yang tadi didapat dari tabel model summary kolom Darwin-Whiteson hasil output uji ketiga yang heteroskedastisitas tadi. Nah, berikut dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi. Ada 3, di mana dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 kurang DL, berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DU dan 4 kurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan DU, atau jika D terletak di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, interpretasi dari data yang telah saya uji barusan adalah
Berdasarkan tabel Darwin-Watson, didapat DU sama dengan 1,5495 dan DL sama dengan 1,2063. Atau DU dan DL ini yang telah didapatkan tadi di tabel Darwin-Watson. Berdasarkan tabel pembanding, nilai DU sama dengan 1,5495 dan 4 kurang DU 2,4505 dan nilai D 2,181, maka terletak DU 1,5495 lebih kecil daripada D 2,181 yang lebih besar daripada 4 kurang DU, di mana 4 kurang DU adalah 2,4505 yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Maka nilai DU yang kurang dari D dan nilai D lebih besar dari nilai 4 kurang DU ini mengartikan tidak dapatnya autokorelasi atau ini sama ya berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang kedua. Selanjutnya, kita lanjut ke uji yang ke-7 dari seluruh penjelasan uji yang telah dijelaskan oleh saya dan rekan saya, atau uji kelima pada uji asumsi klasik, yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan menguji ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen dalam suatu penelitian. Nah, kita kembali lagi ke IBM SPSS yang berisi data tabulasi. Lalu kita klik Analyze, Compare Means, lalu Means, lalu X1 kita pindahkan di Independent List, dan X2 juga kita pindahkan ke Independent List, dan yang Y kita pindahkan ke Dependent List. Lalu kita klik Option, kita checklist test for linearity, lalu continue, lalu OK. Berikut adalah hasil outputnya. Lalu untuk melihat hasil uji linearitas, kita cari ANOVA table untuk tabel variabel independen X1 terhadap Y yang akan kita lihat hubungan linearitasnya. Nah, di sini kita fokus pada F hitung dan juga sigmanya saja ya. Nah, pada uji linearitas ini, dasar pengambilan keputusannya itu terbagi atas dua. Yang pertama, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Lalu yang kedua, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nah, pada perbandingan nilai F hitung dengan F tabel ini pun ada dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, kita coba dulu ya membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jadi kita lihat di sini, nilai F hitungnya itu adalah 0,312. Nah, saya sudah mendownload ini ya tabel distribusi. Nah, untuk membandingkan F hitung dengan F tabel, kita lihat di sini pada DF-nya, pada DF di deviation from linearity dan within groups-nya ini adalah 15 dan 8. Nah, 15 dan 8 ini akan kita jadikan patokan dalam DF2 dan DF1 pada tabel Excel, atau yang biasa juga disebut dengan degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, 15 ini untuk patokan kolom dan 8 untuk patokan baris pada F tabel. Nah, kita lihat tabel distribusi F atau F tabel. Jadi, yang kita miliki adalah pada kolom 15 dan baris 8. Ini kita geser. Ini ya, kolom 15 dan baris 8. Baris 8 berarti ini. Nah, jadi F tabel yang kita miliki adalah 2,641, sedangkan F hitung yang kita miliki adalah 0,312. Nah, dari hasil yang didapatkan,
dapat kita interpretasikan bahwa F hitung yang kita miliki ini lebih kecil daripada F tabel. Nah, F hitung kita lebih kecil dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen atau di sini adalah variabel X1 dan juga X2 dengan variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan coba membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05, di mana perbandingan nilai signifikansi ini juga ada dua pengambilan keputusan. Yang pertama adalah jika nilai deviation from linearity mempunyai signifikan yang lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika deviation from linearity signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya itu adalah sebesar 0,975, di mana 0,975 ini mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, hasil interpretasi ini dan juga hasil interpretasi F hitung dengan F tabel yang telah kita lakukan tadi atau yang telah kita uji tadi, bahwa hubungan linear antara variabel independen dan dependen memiliki nilai yang signifikan, mempunyai hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, sekian video uji validitas dan reliabilitas dan juga uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua dan membantu teman-teman dalam menguji data menggunakan aplikasi SPSS. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.